semuanya, saya ucapkan selamat pagi dari Kota Pahlawan, Kota Surabaya. Dan pada pagi hari ini saya akan melakukan perjalanan kembali ke Kota Jakarta dengan kereta tercepat, yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek. Pada kali ini, saya masih berada di hotel, yaitu tepatnya di Quest Hotel di Darmo, Surabaya ya teman-teman. Dan kurang lebih seperti ini kamarnya kalau teman-teman penasaran. Dan untuk lokasinya nanti saya akan lampirkan di deskripsi ya teman-teman. Ngomong-ngomong, saya ini jarang ya kalau naik kereta yang arah Surabaya Jakarta PP gitu, dan kali ini akhirnya saya berkesempatan buat nyoba supaya teman-teman mungkin nggak penasaran juga. Terakhir waktu itu ke Surabaya itu reviewnya kereta api Erlangga ya, yang paling murah, dan sekarang kali ini kita akan review kereta yang paling mahal di kelas eksekutif, yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek. Sebenarnya penasaran dengan kereta dan fasilitasnya seperti apa? Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita akan bersiap untuk check out terlebih dahulu ya. Sekarang masih jam 8 lebih 8 menit. Dan untuk kereta api Argo Bromo Anggrek nanti akan diberangkatkan jam 9 lebih 10 menit ya teman-teman jadwalnya. Dan masih ada kurang lebih 1 jam untuk menuju ke stasiun. Oke, kita akan keluar dulu. Well, so far untuk hotelnya ini saya suka, kamarnya cukup luas dengan harga masih under 300.000, dan kalau misalnya sama breakfast itu dia 300 sekian lah sebenarnya. Dan kurang lebih overall oke sih buat hotelnya ya teman-teman. Oke teman-teman, dan baru aja saya sampai di depan stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, kalau di Surabaya itu dia ada 2 stasiun besar yang melayani keberangkatan kereta api jarak jauh. Ada stasiun Surabaya Pasar Turi yang lokasinya di tempat saya berada sekarang, dan ada juga stasiun Surabaya Gubeng. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya kalian naik dari Surabaya Gubeng itu biasanya rutenya itu memutar lewat Yogyakarta ya sampai ke Purwokerto. Nah, kalau teman-teman naiknya dari stasiun Surabaya Pasar Turi, kalau rute ke Jakarta itu dia jalurnya lewat Semarang ya biasanya. Kurang lebih sih perbedaan besarnya seperti itu ya. Dan pastinya keretanya juga beda-beda ya layanannya. Di stasiun Surabaya Pasar Turi ini kalau kita lihat di sini ada lokomotif uap, tapi ini sebenarnya bukan sembarang lokomotif kalau nggak salah ya. Jadi ini sebenarnya tram bertenaga uap ya. Jadi dulu di Surabaya itu mungkin era di bawah tahun 80-an itu kayaknya ada tram ya di jalur jalan raya di kota Surabaya, dan itu udah lama banget udah nggak ada. Dan sekarang salah satu tram uapnya ini dipajang di stasiun Surabaya Pasar Turi ya, kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita akan masuk ke bangunan utama stasiun Surabaya Pasar Turi ya. Nah, kalau nggak salah dulu itu masuk di sebelah situ tuh untuk keberangkatan kereta lokal ya. Nah, kalau yang di sebelah sini ini buat kereta api komersil. Sama waktu itu naik Erlangga tuh masuknya dari sana loh sebenarnya. Jadi kereta subsidi, kereta lokal, semuanya masuknya lewat pintu yang di sebelah sana nih teman-teman. Kalian bisa lihat. Dan kalau yang naik kereta api komersil, kereta jarak jauh, itu masuknya lewat yang sebelah sini nih. Oke, kita akan masuk ke sebelah sini. Jadi jangan sampai ketuker ya. Ini ada tulisannya sih, keberangkatan sebelah sini, jadi kita tinggal lurus aja. Nah, di sini nih untuk pintu keberangkatan ya. Oke, masuknya nih ternyata di sebelah sini ya. Sebelah sini ada luxury roomnya. Nah, di sini sudah pakai face recognition ya ternyata. Oh, biasanya pakai ya. Perjalanan Anda mengambil dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Siap, terima kasih. Ya. Lewat sini? Bisa? Ya. Oke. Lagi mut-mutan kayaknya face recognition ya. Dan seperti ini, untuk ruang tunggunya yang non-luxury aja sebenarnya udah ruangannya ruangan ber-AC ya. Jadi udah nyaman dan sudah pakai sofa juga. Jadi ruang tunggunya ini sudah bisa dibilang ya cukup nyaman ya. Cuman kekurangannya di sini memang agak rame ya teman-teman, dan kursinya agak terbatas. Kita lihat-lihat dulu di jalur keberangkatan ada kereta apa aja nih teman-teman. Ada kereta api Argo Anjesmoro yang baru datang dari stasiun Gambir.
Dan kayaknya ini perjalanannya udah dari semalam ya teman-teman. Baru nyampenya jam 8 ini. Ternyata lumayan lama ya kalau Argo Anjas Moro. Tapi dia berangkatnya jam berapa ya? Menjelang jam 12 malam sih. Nah, untuk kereta api Argo Anjas Moro ini rangkaiannya full menggunakan stainless steel generasi pertama seperti yang teman-teman lihat di depan ini ya. Jadi belum menggunakan kereta terbaru stainless steel new generation. Nah, kalau teman-teman naik kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta apinya itu menggunakan kereta rangkaian terbaru yaitu stainless steel new generation atau SSNG. Jadi udah paling nyaman ya sejauh ini. Saya sering review juga untuk kereta SSNG ini. Jadi nanti teman-teman akan lihat sendiri ya. Nah, untuk kereta api Argo Bromo Anggrek untuk rangkaiannya ini memiliki dua kelas yang berbeda ya, yaitu ada kelas eksekutif dan kelas kompartemen suites. Dan hari ini saya akan naik di kereta kelas eksekutif di eksekutif 8 ya, di paling belakang. Kita akan lihat untuk rangkaiannya kok belum kelihatan ya saat ini. Mungkin bentar lagi. Kilas info untuk perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek ini, waktu durasi perjalanannya akan menempuh kurang lebih sekitar 7 jam 45 menit perjalanan dari Surabaya menuju ke Jakarta via jalur utara lewat Semarang, Pekalongan, Cirebon sampai dengan kota Jakarta ya. Dan untuk harga tiket dari kereta api Argo Bromo Anggrek sendiri ini harganya menurut saya ini agak lumayan ya, yaitu berkisar Rp800.000 ya, 700 sampai 800.000 ya kalau nggak salah ya. Nanti saya akan lampirkan untuk detail harga pastinya ya. Dan untuk harga kelas kompartemen suites ini dibanderol dengan harga Rp2.150.000 ya. Nah, ini dia teman-teman untuk rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek sepertinya sedang dilangsir mundur ya. Kita akan lihat. Kereta api Komuter Arjun Doro yang berada di stasiun Bojonegoro. Komuter langsung membawa dulu kereta api Komuter Line Arjun Doro itu arah sana dari Pekalongan. Dari kereta api Komuter Line dia teman-teman. Saya akan duduk di eksekutif 8 yaitu tepat berada di sebelah kompartemen suites ya. Wah, dapatnya kursi nomor 13 di depan ya. Oke, yang saya bingung kok rangkaiannya punya Malang ya teman-teman. Nampaknya untuk rangkaian Argo Bromo Anggrek yang asli ini, rangkaian aslinya ini kemarin sempat mengalami insiden ya teman-teman. Jadi untuk rangkaian Argo Bromo Anggrek saat ini masih menggunakan rangkaian cadangannya ya. Kita akan langsung masuk aja. Dan ini dia untuk eksekutif 8 nomor 13-nya ada di depan ya, di dekat toilet. Wow, ini dia teman-teman untuk kursi saya di 13B, posisinya ada di paling depan nih teman-teman. Nah, jadi rasanya seperti ini duduk di kereta api Argo Bromo Anggrek untuk di kursi paling depan ya teman-teman. Kita buka dulu kali jendelanya ya. Oke, seperti yang saya bilang sebelum video ini dibuat beberapa minggu lalu itu rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek ini mengalami insiden ya teman-teman. Dan untuk rangkaian asli dari Argo Bromo Anggrek ini saat ini sekarang sedang dikembalikan ke pabriknya. Dan untuk Argo Bromo Anggrek saat ini rangkaiannya ini sedang menggunakan rangkaian pengganti ya teman-teman. Dan untuk rangkaian pengganti dan rangkaian aslinya ini sebenarnya sama-sama menggunakan rangkaian SSNG atau Stainless Steel New Generation yang terbaru nih. Jadi kurang lebih vibes-nya mirip-mirip ya. Agak kurang beruntung ya, mungkin kalau di paling depan saya nggak mendapatkan fasilitas seperti footrest nih teman-teman. Jadi nggak ada sandaran kaki untuk di kursi paling depan, kecuali kalau teman-teman dapatnya di kursi paling belakang ya. Jadi kita akan bahas beberapa fasilitas yang ada di kereta eksekutif Argo Bromo Anggrek ini ya. Sekarang mungkin kita akan lihat-lihat keluar dulu nih. Di jalur 3 ini kita lihat ada kereta api yang baru aja berangkat menuju ke arah timur. Kira-kira kereta apa ya? Saya kurang tahu. Kita lihat ya.
ternyata Mutiara Timur ya. Dan itu tadi barusan kereta api Mutiara Timur dengan tujuan akhir stasiun Ketapang di Banyuwangi ya teman-teman. Oke teman-teman, waktunya sekarang kita lihat eksterior dari kereta api Argo Bromo Anggrek yang sepertinya menggunakan rangkaian pinjaman ya, atau rangkaian sementara. Well, seperti yang teman-teman lihat, untuk rangkaian kelas eksekutifnya ini memiliki warna magenta seperti rangkaian SSNG pada umumnya ya. Cuman kalau rangkaian asli kereta api Argo Bromo Anggrek, dia memiliki garis berwarna pink khas milik Argo Bromo Anggrek itu sendiri ya teman-teman. Kalau nggak salah waktu itu saya sempat ada videonya, mungkin saya akan kasih lihat. Nah kalau Bromo Anggrek ini interiornya dia punya kursi warna merah marun, sedangkan rangkaian yang kita naiki ini dia kursinya berwarna coklat gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat perbedaannya dengan kereta stainless steel biasa ataupun kereta lainnya, yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek ini memiliki pintu otomatis ya. Jadi dia punya tombol di sebelah sini untuk menutup pintu dan membuka pintu. Kita akan coba tutup. Dan kalau teman-teman mau buka pintunya lagi, tinggal menekan pintunya lagi ya. Tapi untuk pintunya ini selama perjalanan itu dia nggak bisa ditekan ya. Jadi nggak sembarang orang bisa buka selama perjalanan ya. Dan ini juga mengingatkan saya pada rangkaian asli kereta api Bromo Anggrek yang zaman dulu memiliki rangkaian gendut. Jadi untuk pintu otomatis seperti ini dulu memang dipelopori oleh kereta api Argo Bromo Anggrek ya, sejak tahun 1997 kalau nggak salah, dan sekarang balik seperti zaman dulu ya. Keren banget nih. Untuk kereta api Argo Bromo Anggrek ini memiliki 8 kereta eksekutif ya, dan di belakangnya ada kereta api kompartemen suite yang berwarna biru. Dia punya LED di tengah keretanya seperti ini, dan kalian bisa lihat untuk rangkaiannya ini memang benar-benar baru ya. Karena kalau kita lihat angka 25 ini adalah angka mulai dinas atau pembuatannya juga ya. Sejak video ini dibuat tahun 2025 ini, umurnya belum genap 1 tahun ya. Jadi bener-bener fresh, karena tadi pas baru masuk ini bener-bener kayak bau pabrik ya kalau di dalam ya. Kayak bau barang baru. Dan ini rutenya Surabaya Pasar Turi ke Gambir ya. Oke, kita akan lihat ke belakang. Ada yang menarik. Kereta api kompartemen suites-nya ini. Untuk kereta api kompartemen suites-nya ini, dia menggunakan kompartemen suites generasi kedua ya. Dulu waktu itu saya pernah review juga kompartemen suites generasi pertama di kereta api Bima ya. Teman-teman bisa cek videonya di deskripsi ya. Oke, kurang lebih seperti itu rasanya naik kereta api kompartemen suites. Mungkin lain kali kita akan review juga kompartemen suites di kereta api Argo Bromo Anggrek ya. Dan untuk kereta api Argo Bromo Anggrek ini, karena merupakan kereta tercepat, sudah pasti rangkaian ini menggunakan Trainmark F. Jadi untuk kecepatan maksimalnya sudah bisa dipacu dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Dengan berat maksimal 45 ton dan dengan bogi terbaru K10. Nah di jalur 2 ini ada rangkaian kereta api Erlangga yang merupakan kereta bersubsidi dan merupakan kereta api paling murah dari Surabaya menuju ke Jakarta PP ya. Jadi ini ada perbandingan kereta api paling mahal dan kereta api paling murah Jakarta Surabaya PP ya. Gokil. Dan saya pernah nyoba juga kereta api Erlangga dari Surabaya Pasar Turi menuju ke Pasar Senen. Teman-teman boleh cek videonya juga ya. Dan sekarang kita akan kembali ke kereta eksekutif saya di eksekutif 8 nih teman-teman. Dan seperti ini kondisinya di eksekutif 8. Masih banyak kursi yang kosong ya sebenarnya. Jadi karena ini hari Senin tanggal 25 Agustus, jadi untuk hari Senin ini penumpangnya tidak seramai di weekend ya teman-teman. Jam 9:09 ini keretanya berangkat awal sekitar 1 menit ya. Jadi kita jadwalnya kan 9:10 ya, tapi nggak masalah. Oke, sampai jumpa kota Surabaya. Semoga perjalanan kita aman dan selamat sampai tujuan ya.
Perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek baru aja meninggalkan stasiun Surabaya Pasar Turi, dan saya ucapkan welcome on board di kereta api Argo Bromo Anggrek dengan nomor perjalanan KA1. Kereta ini merupakan kereta yang bisa saya bilang spesial ya. Dan kira-kira apa sih keistimewaannya? Kereta ini cukup spesial karena kereta ini merupakan kereta yang paling cepat dari Surabaya ke Jakarta. Karena ini merupakan kereta yang paling cepat, jadi perhentiannya ini pun hanya sedikit ya. Untuk kereta api Argo Bromo Anggrek ini berangkat dari stasiun Surabaya, hanya berhenti di stasiun Semarang Tawang, Cirebon, dan juga mengakhiri perjalanan di stasiun Gambir. Jadi hanya 2 perhentian di kereta api Argo Bromo Anggrek ini ya. Ngomong-ngomong, untuk perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek ini memiliki pemandangan yang menurut saya nggak bisa didapatkan di kereta api lain ya. Jadi nanti setelah berangkat dari stasiun Semarang, kita akan melihat ada pemandangan laut ya di sisi sebelah kanan. Jadi nanti kita akan lihat juga ya pemandangannya. Apalagi pada kali ini kita berangkatnya pada pagi hari ya teman-teman. Tiba-tiba lampunya dimatiin, jadi enak ya buat istirahat. Dan selain itu, sekarang kita akan bahas interior dari kereta api Argo Bromo Anggrek ini satu persatu ya. Di kursinya ini dilengkapi dengan reclining seat. Kita bisa tekan dan memundurkan kursi kita ya. Dan seperti ini untuk posisi maksimal rebahannya di kursi keretanya ya, di kelas eksekutif. Dan selain itu, untuk di kereta ini dilengkapi juga dengan meja makan ya di setiap kursinya. Dan meja makannya ada di sebelah sini ya teman-teman. Jadi kita bisa keluarin lalu kita tutup lagi. Ya standar sih sebenarnya. Setiap kursinya pastinya dilengkapi dengan footrest atau sandaran kaki. Cuman kalau teman-teman duduknya di kereta kursi paling depan, pasti nggak dapat footrest ya. Nah, saya duduknya di sebelah sini nih, di 13B. Mumpung di belakangnya kosong, saya mungkin sambil praktekin juga ya. Seperti itu, ada footrestnya juga yang kalian bisa pakai ya teman-teman. Jarak antara kursinya ini udah pasti longgar banget ya teman-teman. Standar sih pada kelas eksekutif. Dan kita diberikan juga ada kantong sampah yang kita bisa pakai. Dan juga di sini ada seat pocketnya ya, kita bisa meletakkan barang di sebelah sini. Nah, untuk ruang penyimpanan bagasinya ini udah pasti luas banget ya. Untuk koper ukuran besar pun udah bisa masuk pasti. Di ujung-ujung keretanya ini terdapat 2 layar atau 2 TV yang bisa dipakai sebagai sarana hiburan dan juga sebagai sarana informasi ya. Dan gak lupa juga terdapat roller blind yang kalian bisa turunkan seperti ini. Nah, kalau kita naikin lagi tinggal tekan ke bawah, dia akan naik seperti ini. Sebenarnya dia ada LED yang berupa informasi kecepatan kereta dan posisi nomor kereta ya teman-teman. Cuman ini kayaknya lagi mati dan nggak berfungsi ya. Untuk ergonomi kursinya ini ya masih standar ya teman-teman, masih agak flat, jadi agak kurang nyaman ya kalau misalnya buat di punggung kita ya. Jadi masih menurut saya masih lebih baik di stainless steel generasi yang pertama sih kalau untuk ergonomi kursinya. Nah, terus untuk di kursi kita ini terdapat port Type C sama USB Type A ya kalau nggak salah. Jadi ini kalian bisa pakai untuk mengisi daya gadget kalian ya. Dan juga ada port pengisian daya juga untuk di dinding keretanya ya. Ini terdapat juga capstock yang kalian bisa pakai untuk menggantungkan barang atau tas kalian juga ya. Di setiap keretanya tersedia 2 toilet yang berada di dekat kursi nomor 13 ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mau duduknya dekat toilet, pastikan pilih nomor besar ya, kayak nomor 13, 12, atau 11 ya. Untuk toiletnya ini dia dibagi ada toilet wanita dan toilet pria ya. Nanti kita akan lihat juga untuk interior dari toiletnya ya. Dan untuk kereta makan biasanya berada di antara eksekutif 4 dan kereta eksekutif 5 ya. Kita akan lihat juga nanti untuk kereta makannya ya. Dan sekarang kita akan menikmati perjalanan dengan kereta api Argo Bromo Anggrek ini yang sudah pasti perjalanannya sangat cepat. Kalian bisa lihat sendiri untuk kecepatannya ini sepertinya dipacu di atas 100 km per jam ya selama perjalanan.
kita untuk ngintip ke dalam toiletnya ya. Jadi untuk toiletnya ini ada dua, ada toilet pria dan toilet wanita ya. Jadi yang membedakan adalah warna pintunya. Kalau pria yang warna biru, kalau yang wanita warna pink seperti ini ya. Kita akan lihat untuk toiletnya ya. Dan cara bukanya tinggal dorong seperti ini. Dan seperti ini untuk interior dari toiletnya ya. Jadi untuk semua toilet di kereta SSNG sudah pasti semuanya menggunakan kloset duduk ya. Jadi udah nggak ada yang pakai kloset jongkok. Fasilitasnya cukup oke ya teman-teman. Dan ada wastafel juga yang kecil yang bisa kalian pakai untuk mencuci tangan ya. Jadi untuk toiletnya ini juga masih terawat dan sangat bagus ya. Nah untuk sambungan antara keretanya ini sudah menggunakan corrugated below. Jadi untuk sambungannya berbentuk seperti akordeon begini ya. Jadi kalau misalnya kalian nyebrang pas hujan, itu lebih aman dan nggak bocor airnya ya. Dan juga pastinya lebih senyap ya kalau misalnya menggunakan corrugated below seperti ini. Oke, untuk menyeberang pun lebih aman, jadinya pastinya nyaman ya selama di kereta SSNG ini nih. Dan selanjutnya kita akan mampir ke kereta makan ya teman-teman. Untuk kereta restorasinya harusnya di antara kereta 4 dan 5 ya. Kita akan coba ke sana ya. Karena untuk pintu bordesnya ini sudah menggunakan pintu otomatis juga, sama seperti pintu keretanya. Jadi kalau misalnya kita buka, kita nggak perlu nutup lagi ya sebenarnya. Jadi udah aman banget. Biasanya kan sering ada pelanggan yang misalnya buka pintu, nggak nutup pintunya lagi gitu ya. Dan kalau udah pakai SSNG ini keretanya, itu sebenarnya udah nggak perlu ditutup lagi sih pintunya. Udah aman banget. Oke. Dan ternyata iya bener. Oh, kalau di Argo Bromo Anggrek ini dia kereta restorasinya di antara kereta 5 sama kereta 6 ya. Kita akan lihat untuk kereta restorasinya. Ada pintu lagi. Dan di sebelah sini ini ada ruang musolanya ya yang kalian bisa pakai. Untuk ruang musolanya bersih dan bagus ya. Dan cukup luas juga ya untuk ruang musolanya seperti ini. Oke, dan langsung aja kita akan mampir ke kereta makannya nih. Halo, pagi. Aku lihat-lihat dulu mbak ya. Lihat-lihat dulu mas ya. Oke. Dan seperti ini kondisi untuk di dalam kereta makan. Untuk ketersediaan kursinya ini banyak ya teman-teman, meja dan kursinya. Ada yang kalian bisa pakai beramai-ramai, dan juga ada kursi dan meja yang bisa kalian pakai sebagai couple. Ataupun kalian misalnya datang sendiri, kalian bisa pakai meja atau kursi yang di sebelah sini ya. Dan di sini untuk posisi pantry, dan kalian kalau misalnya mau beli makanan bisa di sebelah sini ya. Di sini ada roti, ada cemilan, ada snack juga, dan ada makanan berat juga pastinya ya. Untuk makanan beratnya kalian bisa lihat di menu yang ada di atas ini ya. Dan dia ada self cooking service sendiri, jadi kalian tinggal pesan, terus kalian tinggal scan ke mesinnya, terus nanti dia akan masak sendiri ya untuk makanannya. Kurang lebih seperti itu. Saya pernah coba waktu itu di kereta api Argo Lawu sih. Interiornya ini bagus banget, kelihatan elegan, dan terdapat motif-motif batik yang menghiasi di interior di dalam kereta restorasi ini ya. Mungkin kita akan buka dulu untuk jendelanya. Nah, cakep ya. Buat yang mau pesan makan, di sini ada buku menunya juga yang kalian bisa buka ya teman-teman. Dan untuk makanan beratnya rata-rata harganya di 40 ribuan ya. Jadi ada mie godok, seperti ada nasi goreng Parahyangan Legend. Ini yang cukup recommended ya teman-teman. Karena untuk di kereta kelas Argo ini biasanya ada live cooking ya. Jadi akan dimasak oleh chefnya sendiri nih. Oke, dan di sini kalau misalnya teman-teman mau makanan ringan juga ada. Ataupun cuma mau sekedar ngemil, ini pun juga ada tekwan, ada bakso enak, dan odeng ya teman-teman. Nah, kalau mau yang di luar kuliner kereta, di sini ada hokben, dan juga kalau nggak salah tadi ada makanan solaria ya, menarik juga sih. Dan baru aja tadi saya memesan odeng, dan untuk odengnya harganya 28.000. Nah, untuk isiannya kita akan lihat. Dan ini kita diberikan ada saus sambal juga. Saya nggak tahu ya kalau makan odeng itu memang pakai saus sambal. Oke, dan isinya seperti ini. Oh, yap, 28.000. Dia ada odengnya, ada kayak ada dumplingnya gitu. Odengnya tuh ada 2. Lumayan sih, dan ini masih panas banget. Biasanya kita nyobanya Xiaomi terus. Kali ini kita akan coba odengnya ya. Harga 28.000. Apakah seenak di toko warna biru? Kuahnya kelihatannya bening ya teman-teman. Oke. Ini
Baunya sih ikan banget ya. Kita coba baksonya dulu ya. Dan ini masih panas banget nih teman-teman. Odengnya seperti ini ukurannya, nah kayak gitu. Well, meskipun kelihatannya bening, rasa asinnya sih oke sih. Kita coba yang baksonya. Lembut tapi kayak masih berasa ikan ya teman-teman. Kita coba odengnya. Ya, sejauh ini nyaman ya untuk makan di kereta makan, dan untuk rasa odengnya ini juga mantep. Mungkin saya bisa kasih nilai 7/10 ya untuk odengnya. Secara rasa sih enak ya, cuman kalau isinya mungkin kalau teman-teman yang biasanya suka makan banyak, isiannya mungkin kurang ya. Mungkin kalian harus beli 2 gitu ya biar kenyang. Setelah tadi kita mampir ke kereta makan, mungkin sudah saatnya untuk kita menikmati perjalanan sekarang ya. Oke, waktu kita bersampai, selamat menikmati perjalanan.
rangkaian yang tidak dipakai. Nah, ini teman-teman. Ini adalah rangkaian X Argo Bromo Anggrek yang tadi saya bilang. Wah, seperti ini ya kondisinya sekarang. Dan sekarang kita berada di stasiun Berumbung. Nah, ini ada kereta api Argo Bromo Anggrek lagi yang sudah ditanahkan ya teman-teman. Kalau sudah lewat stasiun Berumbung dan di sebelah kanan kiri ini banyak pemukiman, artinya sesaat lagi kita akan tiba di stasiun perhentian pertama, yaitu di stasiun Semarang Poncol ya teman-teman. Stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Sekarang jam 12:09, kereta api Argo Bromo Anggrek telah tiba di stasiun perhentian pertama di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Dan kereta api Argo Bromo Anggrek ini tadi mengalami keterlambatan sekitar 7 menit ya teman-teman. Dan seharusnya tadi datang jam 12:02, tapi nggak masalah. Dan oke. Kita akan bersiap untuk berangkat lagi. Kita harusnya di sini hanya berhenti hanya 3 menit. Cuman ini dipotong jadi mungkin ya secepatnya ya. Cuman 2 menit. Oke. Kita akan bersiap untuk masuk kembali ya. Baru aja gitu pengen ngeregangin badan turun dari kereta. Nampaknya kalau kereta api Argo Bromo Anggrek ini bukan sahabat perokok ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang ngerokok pengen turun dulu di stasiun, pengen sebat dulu gitu, kayaknya nggak bisa sih. Nggak cukup waktu sama sekali soalnya. Karena cuman berhenti 2 menit, keretanya berangkat lagi. Belum kalau misalnya terlambat, mungkin bisa kurang ya teman-teman, perhentiannya bisa lebih cepat. Sekarang jam 12:12, kita baru meninggalkan stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Nah bentar ya, pintunya ini ditutup oleh operator sih, lebih tepatnya ya. Oke, sampai jumpa Kota Semarang.
aja kereta api Argo Bromo Anggrek ini melintas di stasiun Welleri, dan artinya kalau udah melintas stasiun Welleri, sebentar lagi kita akan melihat pemandangan laut di sisi sebelah kanan perjalanan kita ya. Kalau dari arah Semarang, kita akan standby kamera dulu ya, supaya kalian bisa lihat pemandangan laut yang ada di sebelah kanan nih teman-teman. Jam makan siang, sekarang udah jam 1 dan perut kebetulan udah kosong ya teman-teman, udah lapar. Sekarang waktunya kita makan siang dulu ya. Dan tadi saya barusan pesen nasi rames ya teman-teman, dan bentukannya seperti ini. Kita akan buka, dan seperti ini ya untuk tampilannya teman-teman. Untuk nasi rames dia ada tempe orek, ada mie, ada daging ayam, ada telur juga, telur balado, dan juga ada nasi putih yang masih hangat ya teman-teman. Dan wanginya sangat menggoda ya. Karena mungkin udah lapar banget, tapi rasanya kayaknya enak sih. Dari wanginya nih bener-bener tajam ya. Kita akan review juga untuk nasi ramesnya. Untuk nasi ramesnya harganya 44.000 ya teman-teman. Nah, kalian bisa pesan nasi rames ini ke kereta restorasi ataupun menunggu ada Mas Mbak pramugarinya yang nanti akan berkeliling ke setiap kereta. Oke, tanpa berlama-lama kita akan buka dulu ini cutlery setnya. Ini ada mie-nya. Dan untuk nasi ramesnya rasanya cukup enak ya teman-teman. Semuanya ada rasanya, bumbunya masih terasa pekat ya teman-teman di mulut. Dan tempe oreknya cukup banyak ya teman-teman, enak banget. Dan ini salah satu menu yang paling enak sih selain nasi kuning. Waktu itu pernah nyoba nasi kuning pas lagi naik Argo Merbabu ya kalau nggak salah ya. Dan ini saya pertama kali kayaknya nyobain nasi rames. Untuk nasi rames ini isiannya juga banyak ya teman-teman. Saya bisa kasih nilai 8,7/10 untuk nasi ramesnya ya teman-teman. Oke, mungkin kurangnya di sini agak kurang panas aja ya. Sebenarnya anget kok ini sebenarnya.
cuman kayaknya kalau kurang panas sedikit tuh rasanya beda gitu ya. Oke, lanjut kita akan makan nasi ramesnya sambil menikmati perjalanan kita ya teman-teman. Dan kayaknya kalau nggak salah tadi masih di sekitaran Batang ya teman-teman. Nah untuk di daerah Pekalongan, kayak stasiun Pekalongan, kereta api Argo Bromo Anggrek ini nggak berhenti ya sayangnya. Memang rasanya kereta api Argo Bromo Anggrek ini sangat eksklusif ya. Jadi berhentinya cuman sedikit, cuman di Semarang sama Cirebon, sisanya udah sampai di Jakarta. Buat beberapa orang ini memang membantu ya, apalagi yang tinggal di Surabaya, Semarang ataupun Cirebon gitu ya, sampai ke tujuan tanpa harus berhenti, tanpa harus banyak berhenti gitu. Itu sebuah keuntungan ya. Cuman mungkin buat orang-orang yang mungkin di kota-kota tertentu gitu kayak Pekalongan ataupun Tegal gitu ya, nggak bisa merasakan kereta api seperti Bromo Anggrek ini lagi ya teman-teman. Tapi di samping itu masih banyak opsi lain yang mirip seperti Argo Bromo Anggrek ya teman-teman, seperti kereta api Tegal Bahari ataupun kereta api Argo Muria, Argo Sindoro. Itu rangkaiannya pun sudah mirip dengan Argo Bromo Anggrek ya. Kurang lebih seperti itu sejauh ini untuk kereta api Argo Bromo Anggrek. Jam 2 lebih 26 menit, kita mengalami keterlambatan sekitar 2 menit. Dan sekarang kita telah tiba di stasiun Cirebon, BT Batik Terus Mi. Ini namanya baru ya teman-teman. Jadi sekarang udah punya kepemilikan sendiri nih stasiun Cirebon gitu ya. Jadi udah kayak Semarang Tawang Bang Jateng. Stasiun Cirebon ini jadi berganti nama Stasiun Cirebon BT Batik Terus Mi. Selama perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek ini udah pasti nyaman banget ya teman-teman. Jadi udah pasti kereta ini bisa menjadi andalan buat kalian yang akan melakukan perjalanan dari stasiun Surabaya menuju ke Gambir ataupun sebaliknya ya teman-teman. Overall kereta api Bromo Anggrek ini mantep banget ya buat kalian yang pengen nyoba kereta yang paling cepat nih. Dan cuman berhenti sekitar 3 menit, kereta api Argo Bromo Anggrek telah diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon BT Batik Terus Mi ya. Dan langsung dari Cirebon ini nggak akan berhenti kemana-mana lagi, akan langsung menuju ke tujuan akhir di stasiun Gambir.
kereta api Argo Bromo Anggrek melintas langsung di stasiun Pegadaian Baru, lokasi di mana yang beberapa minggu lalu kereta api Argo Bromo Anggrek KA1 mengalami insiden nih teman-teman. Dan sampai sekarang melintas di stasiun Pegadaian Baru ini masih kena batas kecepatan ya, jadi nggak bisa langsung ngebut nih teman-teman. Oke, sekarang jam 4:03. Kita baru saja melintasi stasiun Cikampek. Kalau sudah melintas di stasiun Cikampek, artinya kita sudah memasuki daerah operasi 1 Jakarta ya. Dan artinya kurang lebih sekitar 1 jam lagi kita akan tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Gambir ya. Karena perjalanan kali ini dengan kereta api Argo Bromo Anggrek hampir berakhir, maka saya akan memberikan kesimpulan perjalanan kali ini dengan kereta yang saya naiki ya. Menurut saya kereta api Argo Bromo Anggrek ini merupakan kereta yang sangat-sangat cepat ya. Mungkin orang ngira kalau misalnya Jakarta-Surabaya itu masih di atas 8 jam. Tapi kalau misalnya naik kereta api Argo Bromo Anggrek ini, jalanan kalian hanya ditempuh di bawah 8 jam ya. Dengan harga 700.000 sampai 800.000 untuk kelas eksekutifnya. Menurut saya ini worth it aja ya teman-teman. Dengan pelayanan dan fasilitas yang diberikan, saya rasa masuk akal ya teman-teman. Ditambah lagi untuk rangkaiannya ini menggunakan rangkaian terbaru. Dan selama perjalanan ini dipacu dengan kecepatan yang hampir maksimal ya teman-teman. Buat kalian yang ingin mencari kecepatan dan ketepatan waktu, saya rasa kereta api Argo Bromo Anggrek ini pilihan yang paling tepat apabila kalian mau melakukan perjalanan dari Surabaya menuju ke Jakarta pulang pergi ya. Terakhir, buat teman-teman yang sekiranya udah pernah naik kereta api Argo Bromo Anggrek, saya pengen tahu pendapat kalian ya. Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang kereta api Argo Bromo Anggrek ini ya. Oke, dan sekarang tinggal tersisa kurang lebih sekitar 50 menit lagi untuk tiba di stasiun Gambir ya. Kita akan menikmati perjalanan bersama kereta api Argo Bromo Anggrek.
sekarang waktu tepat pukul 17.02. Saat ini kita telah tiba di tujuan akhir stasiun Gambir nih, teman-teman. Dan ini ada kereta api Bima kalau nggak salah. Ya, kereta Bima. Untuk rangkaiannya sama persis ya kayaknya. Ada kompartemen suite dan udah SSNG nih, teman-teman. Oke, sekarang waktunya kita turun ke bawah. Untuk pintu keluarnya nih, kalau stasiun Gambir ada di bawah ya, teman-teman. Untuk perjalanan dari Surabaya menuju ke Jakarta dengan 7 jam 45 menit perjalanan. Sebenarnya untuk standar kereta api ini terbilang cepat biasa ini, dan mungkin bagi beberapa orang ini bisa jadi alternatif ya dari transportasi lain seperti pesawat ataupun kereta api ataupun bus ya mungkin ya. Dan salah satunya kereta api Argo Bromo Anggrek ini adalah salah satu kereta yang paling saya rekomendasikan ya buat kalian jika kalian ingin berpergian ke Surabaya ataupun menuju ke Surabaya nih. Tak terasa perjalanan kali ini dengan kereta api Argo Bromo Anggrek telah berakhir ya, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten kereta api dan aviasi terbaru lainnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton.